masih dengan konsep GDP, yaitu yang menjelaskan tentang nilai pasar barang dan jasa suatu negara pada 1 tahun. Nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam 1 tahun, di mana hubungannya ini GDP akan mengilustrasikan tentang kesejahteraan. Masih dengan konteks ini. Jadi di sini dalam artian mengukur nilai barang dan jasa yang menjadi pusat perhatiannya. Jadi di sini barang dan jasa yang diproduksi atau yang dijual di dalam suatu perekonomian itu berarti terbagi menjadi, kita ilustrasikan supaya mudah dulu. Ini kan di dalam suatu perekonomian ada pembeli ya, pembeli dan penjual. Ini untuk memulai ilustrasi tentang peredaran barang dan jasa di dalam suatu perekonomian. Sebagai contoh pembeli ya, di dalam suatu perekonomian ada pembeli 1, ada pembeli 2, ada pembeli 3. Ini pembeli 1 membeli barang A, pembeli 2 membeli barang B, pembeli 3 membeli barang C. Misalnya harganya di sini 3 juta, di sini 7 juta, di sini 10 juta. Di total di sini adalah 10 juta. Jadi keseluruhan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah sebanyak 10 juta. Dan itu akan sama dengan keseluruhan yang diterima oleh penjual. Jadi penjualnya oleh mendapat 10 juta dari barang ketiga barang tersebut. Dengan asumsi misalnya untuk memudahkan ini ya, di dalam suatu perekonomian hanya terdapat 3 barang, misalnya barang kotak, barang segitiga, dan barang bulat. Jadi yang diterima penjual maupun pembeli nanti akan sama, yaitu adalah 10 juta. Nah, ini untuk mengilustrasikan, untuk mempermudah pemahaman kita tentang nilai pasar barang dan jasa yang ada di dalam suatu perekonomian. Jadi di sini nilai pasarnya kita tetapkan sebagai 10 juta. Yang diterima oleh pembeli 10 juta dan yang diterima oleh penjual sebesar 10 juta. Oke, baik. Dari perjalanan ini maka kita bisa menyimpulkan cara-cara perhitungan GDP ya. Jadi GDP ini artinya bisa dihitung melalui pendekatan pengeluaran maupun dari pendekatan pendapatannya. Yang tadi diilustrasikan pengeluaran oleh pembeli ya di sini. Catatannya untuk memudahkan mengingat. Jadi semua pengeluaran yang oleh pembeli. Kemudian keseluruhan pendapatan. Jadi dengan konteks tadi, maka metode pengeluaran akan sama dengan metode pendapatannya. Karena tadi diilustrasikan bahwa jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli akan sama dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual. Di dalam hal ini GDP bisa dihitung berdasarkan cara pengeluaran dan cara pendapatan. Yang dalam hal ini, dalam konteks ini, secara konsep, baik menurut pengeluaran maupun pendapatan, nilainya nanti akan sama ya. Jadi ini nilainya adalah sama dengan cara pengeluaran dan pendapatan. Oke, baik. Kita masuk ke yang cara pertama. Sebagai contoh di sini kita masuk ke GDP dengan cara pengeluaran. Apa saja komponen-komponen GDP ya, dengan metode pendekatan pengeluaran. Apa saja komponen yang dihitung dalam perhitungan GDP dengan pendekatan pengeluaran. Yang pertama adalah konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ya, untuk membeli berbagai macam kebutuhannya ya. Kata kuncinya katakan rumah tangga ya. Jadi ini semua pembelanjaan, semua pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga ya. Bisa roti, bisa makanan, bahan makanan pokok dan lain sebagainya yang semuanya dikonsumsi oleh sektor rumah tangga.
Bisa juga jasa ya, jasa mungkin jasa pijat, jasa apa, dan yang dikonsumsi atau yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Yang kedua adalah investasi. Jadi semua pengeluaran yang dilakukan oleh sektor bisnis ya, oleh sektor bisnis atau perusahaan dalam pengeluaran barang modal, misalnya kayak laptop, ya, ATK kantor, yang dalam hubungannya ini untuk kegiatan pembentukan modal ya, pembentukan modal sektor swasta atau investasi ya, investasi. Jadi I itu investasi gitu ya. Ini bisa juga dalam bentuk traktor atau alat-alat produksi dan lain sebagainya ya. Itu masuk ke kita pembagian ke dalam pengeluaran investasi. Yang ketiga yaitu G atau government atau pemerintah. Jadi di sini pemerintah itu adalah semua pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Pokoknya semua yang pakai uang pemerintah ya, seperti alat kantor, alat tulis, ATK yang dikeluarkan juga bisa dikeluarkan pemerintah, bolpen, kertas dan lain-lain, atau alat pertahanan perang, senjata dan lain-lain, atau proyek untuk membangun infrastruktur dan lain-lain ya. Jadi semua pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah kita golongkan dalam simbol G, CIG. Jadi ini bentuk-bentuk pembelanjaan yang ada dalam suatu perekonomian. Dari sini kita membuat satu pernyataan penting, yang koreksi penting ya, bahwasanya semua yang dibelanjakan ini ada catatan tambahan ya, bahwasanya semuanya itu tidak dibeli, barang dan jasa tersebut tidak dibeli pada negara kita. Ada juga barang yang diimpor ya. Contoh misalnya government atau pemerintah membeli suatu produk barang yang dari luar negeri, itu diimpor ya, diimpor. Ada juga yang mengekspor ya, mengekspor. Jadi barang-barang CIG ini bisa didapat dari sektor ekspor maupun dari sektor impor ya. Jadi ekspor ini nanti akan ditambahkan di dalam perhitungan GDP. Sedangkan impor nanti akan menjadi pengurang dalam perhitungan GDP. Di sini akan kita simpulkan, nanti akan dapat net ekspor ya yang akan masuk. Net ekspor. Net ekspor itu adalah ekspor dikurangi impor. Oke, dari sini kita simpulkan lagi bahwa metode pengeluaran ini berarti semua bentuk pengeluaran yang berasal dari konsumsi pemerintah, rumah tangga, investasi perusahaan atau sektor swasta, kemudian pembelanjaan pemerintah ditambah net ekspornya. Nah, net ekspor ini adalah ekspor dikurangi impor. Ini adalah komponen-komponen daripada perhitungan GDP dari metode atau pendekatan pengeluaran. C plus I plus G plus net export. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu metode pendapatannya. Pendapatan. Dalam hal ini pendapatan ada komponen-komponennya, yaitu yang pertama adalah kompensasi karyawan, kompensasi pegawai, atau segala sesuatu yang diterima oleh tenaga kerja ya, atau ganjaran daripada tenaga kerja. Jadi ini terbagi dua, bisa berupa gaji ya, atau pendapatan usaha. Pendapatan usaha, karena dari suatu usaha ada pendapatannya kan, pendapatan usaha, gaji maupun pendapatan usaha.
Itu merupakan salah satu komponen pendapatan. Yang kedua yang termasuk dari pendapatan yaitu adalah sewa. Pendapatan sewa. Rental ya. Kemudian juga bunga bersih ya. Bunga. Kemudian juga ada keuntungan. Pendapatan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan. Profit ya. Jadi macam-macam bentuk secara global, macam-macam sektor pendapatan. Kenapa kita menghitung dari pendapatannya? Karena tentunya pendapatan ini diilustrasikan tadi ya, ini kan didapat dari pengeluaran yang dilakukan oleh pembeli tadi ya. Jadi pembeli tadi kan menyetorkan uangnya sehingga menjadi pendapatan perusahaan ini. Jadi dalam perhitungannya makanya tadi disebutkan bahwa pendapatan berdasarkan pendapatan maupun menurut pengeluaran nanti hasilnya akan sama secara konsep seperti itu. Walaupun dalam implementasinya perhitungan GDP berdasarkan pendapatan ini akan sulit didapat data akurat ya, atau nanti selisih ya antara pendapatan dan pengeluaran. Karena di sini sulitnya mendapatkan data akurat tentang pendapatan yang dihasilkan atau yang didapatkan oleh sektor-sektor swasta maupun perorangan tadi ya. Ini kesimpulannya, baik kesimpulannya adalah jadi kedua cara ini ya, cara pengeluaran maupun pendapatan tadi ya, nanti akan sama ya secara konsep untuk mengilustrasikan nilai barang dan jasa suatu negara. Ada satu lagi yaitu perhitungan GDP berdasarkan produk neto ya, produk neto. Produk neto ini sedikit perluasan daripada metode pendapatannya. Cara produk neto ini dia menjumlahkan nilai tambah ya. Jadi kata kuncinya produk neto ini menjumlahkan nilai produk neto. Produk neto. Jadi ini kata kuncinya adalah menjumlahkan keseluruhan menambahkan keseluruhan nilai tambah atau add value-nya, nilai tambah. Modalnya berapa, dia jual berapa untuk keseluruhan lapangan usaha. Lapangan usaha yang ada di dalam suatu perekonomian. Dalam usaha itu banyak ya, bisa pertanian, pertambangan, industri pengolahan, jasa pendidikan, dan lain-lain ya. Jadi untuk semua lapangan usaha ini dihitung berapa nilai tambahnya. Jadi ini penting untuk mengetahui besarnya berapa sih sumbangan sektor-sektor lapangan usaha tersebut dalam mewujudkan GDP atau pendapatan nasional. Sebagai contoh perhitungannya ya untuk memudahkan, misalnya sektor swasta, sektor pertanian misalnya. Pertanian. Misalnya di sini ada sektor pertanian. Jadi sektor pertanian di sini misalnya dia mendapatkan atau menjual ya dengan nilai jualnya misalnya 50 juta seperti itu ya. 50 juta.
modalnya kita anggap nol lah, karena dia sebagai sektor primer yang misalnya dia mengambil di hutan atau mendapatkan dengan keterampilannya sendiri, barang dan jasanya katakan utamanya ya nol, nilai tambah 50. Dijual sama orang lain atau pengusaha lain pada industri pengolahan, contohnya misalnya industri pengolahan makanan misalnya. Industri pengolahan. Jadi hasil pertanian dijual kepada industri pengolahan. Industri pengolahan kan dapat membeli 50 nih, membeli 50, kemudian dia jual misalnya katakan 200. Jadi di sini ada nilai tambah ya, ada nilai tambah sebesar 150. Karena dia beli 50, kemudian dia jual 200. Jadi dia masih untung besar 150. Dia jual 200 jadi kan. Kemudian industri pengolahan menjual lagi ke sektor perdagangan. Jadi hasil industri pengolahannya katakan di perdagangan kecil dulu misalnya. Perdagangan kecil. Dia jual misalnya 600. Sehingga dia tadi belinya berapa tadi? Tadi belinya 200 ya tadi ya. Sehingga dia untung 150. Nah, misalnya dia jual 600 gitu ya. Sehingga dia masih untung 400 nilai tambahnya. Misalnya dia ke perdagangan besar lagi. Perdagangan besar. Misalnya dia menjualnya lebih tinggi lagi ya, misalnya harganya 800 gitu ya, 800 ya. 800. Padahal dia tadi beli 600 ya, 600 sehingga dia masih untung 200. Nah, jadi keseluruhan keuntungan inilah atau nilai tambahnya ini yang dijumlahkan berapa nih? 200, 600, 800 ya. 800. Nah, jadi 800 inilah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh beberapa sektor ini. Dari sektor pertanian 50, dari sektor industri pengolahan 150, perdagangan 400. Nah, jadi di sini fungsinya atau kegunaannya di sini bisa kita mengetahui bahwasannya misalnya nih sektor perdagangan adalah sektor pedagang kecil nih, sektor yang mempunyai kontribusi yang terbesar ya dalam mewujudkan barang dan jasa dalam pembentuk angka GDP. Sektor yang kedua yang terbesar adalah perdagangan besar. Sektor ketiga adalah industri pengolahan. Nah, jadi di sini penting untuk mengetahui sektor mana yang dominan dalam mewujudkan pendapatan nasional. Jadi secara konsep intinya baik dari cara pengeluaran tadi ya, pengeluaran tadi kita ingat C plus I plus G plus net ekspor itu akan sama dengan pendapatan. Pendapatan di sini juga sama dengan produk neto. Jadi secara konsep metode perhitungan GDP baik melalui metode pendekatan pengeluaran maupun pendekatan pendapatan maupun pendekatan produk neto atau nilai tambah tadi ya, itu menghasilkan secara konsep adalah sama.